Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yogi Saputra dari Prodi Pendidikan Agama Islam YIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan sejarah aliran linguistik. Baiklah, sejarah aliran linguistik dalam bahasa Inggris itu disebut dengan History of Linguistics. Sejarah aliran linguistik atau sejarah bahasa. Jadi aliran linguistik itu sebenarnya terbagi menjadi aliran linguistik tradisional, aliran linguistik struktural, aliran linguistik transformasi, atau aliran linguistik modern. Jadi di sini para tokohnya berperan untuk mempermajukan tingkatan bahasa dari setiap zaman, dari aliran linguistik tradisional terus meningkat oleh tokoh selanjutnya itu aliran linguistik struktural. Jadinya dari setiap aliran perabatan diambil kelemahannya yang mana, terus diperbarui, setelah itu dirubah lagi menjadi aliran yang lebih bagus sampai sekarang, yaitu aliran transformasi atau aliran modern. Jadi aliran linguistik itu dulunya berasal dari Yunani, dikembangkan dari awal peradaban Yunani kuno. Sebenarnya aliran linguistik itu sudah ada pada zaman Babilonia, tetapi belum ditelusuri atau cuma sekedar mengenal. Terus awal dari permulaan pembahasan dari aliran linguistik ini bermula pada zaman Yunani kuno. Di sini pada zaman Yunani kuno adanya disebut dengan aliran tradisional. Aliran tradisional ini banyak sekali para tokoh yang selalu membahas atau menelaah tentang aliran dalam bahasa, supaya untuk memersatukan observasi itu menjadi sebuah informasi yang bisa menyatukan seluruh orang, atau dari bahasa-bahasa penjuru dunia ditelaah dari mana asalnya, apakah mempunyai hubungan yang erat atau tidak, seperti itu. Adapun para tokoh aliran tradisional seperti pada zaman Yunani kuno, pada zaman Romawi juga itu termasuk dengan aliran tradisional atau aliran pertama kali adanya aliran linguistik, yaitu terus tokohnya Plato. Di sini Plato menjelaskan bahwa adanya aliran linguistik itu terdiri dari amorta atau mimosa, yang terdiri dari kata benda, kata sifat, atau terus pengucapan sehari-hari, atau bisa disebut dengan bahasa ibu. Bahasa ibu ini bahasa dari lahir atau bawaan dari kita kecil, atau otodidak kita bisa, karena setiap harinya kita selalu mendengar dan otomatis kita paham. Selanjutnya itu tingkat struktural atau dari tingkatan menengah, dari bawah tadi tradisional terus ke struktural. Nah, pada zaman ini tokoh yang berperan yaitu Ferdinand de Saussure. Beliau ini tokoh yang termuka pada zaman abad 17-an atau 70-an. Terus selanjutnya yaitu aliran transformasi atau aliran modern. Nah, di sini para tokoh, para generasi di sini sangat sekali berperan penting atau sangat sekali memajukan aliran ke tingkat
modern, karena aliran sebelumnya itu banyak sekali kelemahan-kelemahan dan mereka menelaah supaya bisa jadi aliran yang lebih bagus dari sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan kajian dari aliran linguistik di Indonesia. Awal dari aliran linguistik di Indonesia itu berasal dari kolonial. Dulu kita masa penjajahan, belum adanya merdeka, belum adanya dibentuk bahasa persatuan Indonesia. Jadi pertama kali ada aliran linguistik di Indonesia itu ya kolonial. Mereka itu bagaimana caranya bisa berinteraksi dengan orang Indonesia. Jadinya mereka melakukan observasi atau percobaan. Belum bisa dikatakan dengan bahasa tetap, karena mereka pada saat itu sedang melakukan observasi atau penemuan bagaimana bisa caranya ini. Terus gimana bisa ada bahasa tetap? Dulu ada ilmuwan dari Indonesia itu belajar keluar, terus kembali lagi. Mereka ilmuwan dari Indonesia dan dari luar itu saling mengambil pokok atau saling berkasih materi dan dijadikan satu bagusnya gimana. Karena tidak hanya bahasa Indonesia saja yang bisa ini, karena kita harus memahami bahasa-bahasa luar yang ada di sana. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena aliran itu sangat penting. Seperti bahasa Melayu itu bukan di Indonesia saja yang mempunyai, bahkan di Austronesia itu menjelaskan juga bahwa Thailand, Asia itu mencakup seluruh Asia hampir bahasa Melayu. Jadi itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.